selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar Dua Laki Channel dengan tema Pilkada 2020 Strategi Pemenangan Calon Kepala Daerah. Selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga peserta dan pembicara baik-baik saja keadaannya. Kali ini webinar yang akan diadakan adalah dari Dua Laki Channel sendiri. Selamat datang juga buat para peserta yang baru mendaftar kemarin dan juga habis ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya karena durasinya akan berjalan terus. Oke, dimohon untuk para peserta dan pembicara tidak menghidupkan suara karena hanya audio saja yang akan dihidupkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh pembicara dan peserta juga yang sudah hadir. Oke, kali ini saya akan menyapa dulu ada Mbak Amelia. Halo Mbak Amelia, selamat sore. Hai, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu Mbak, dari tim sukses mana dan dari kabupaten mana untuk tim suksesnya? Oh iya, baiklah, saya Amelia. Ini saya dari DPP Partai Nasdem. Saya adalah Komando Pemenangan Wilayah Jawa Tengah 7 yang kebetulan juga adalah tim sukses dari pasangan Arif Rista di Pilkada 2020 untuk Kabupaten Kebumen. Oke, terima kasih Mbak untuk perkenalannya. Ada Bang Erwin Siahaan. Halo Bang, selamat sore Bang. Boleh diperkenalkan diri dulu Bang, Halo. dari tim sukses mana dan daerah mana? Baik, terima kasih Saudara Moderator. Perkenalkan, nama saya Erwin Siahaan, anggota DPRD Kota Medan dari Partai Solidaritas Indonesia, Dapil 5. Saya berada di tim pemenangan Muhammad Bobi Afif Nasution bersama Haji Aulia Rahman yang akan melawan petahana Akhyar dan Salman Al-Farizi. Jadi saya di sini sebagai ketua tim kampanye Kecamatan Medan Johor. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Bang Erwin, terima kasih untuk perkenalannya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan untuk Mbak Amelia. Mbak Amelia, saya mau bertanya dulu untuk kata pengantar seminar kali ini. Kenapa sih Mbak Pilkada tetap berjalan di masa pandemi ini, Mbak? Ya, karena ini kan sudah menjadi agenda yang sudah diatur oleh konstitusi ya. Jadi tentu saja agenda ini tidak bisa mundur begitu, Mas. Jadi perhelatan pilkada serentak ini harus on schedule berlangsung sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, begitu. Tapi kalau saya baca di berita Mbak, ini juga
membuat peluang calon petahana bisa unggul di pilkada kali ini, Mbak? Apakah benar? Menurut saya tidak juga ya. Semua orang di dalam kontestasi pilkada, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi tidak ada yang bisa diuntungkan karena ini kan juga tidak mundur kan, agenda pilkada ini tetap berlangsung sesuai dengan jadwal 9. Oke, tapi untuk pilkada 2020 kali ini, Mbak, 2020 kali ini saya juga melihat di berita juga bahwa banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan untuk di pandemi kali ini, di pilkada kali ini. Nah, ini bagaimana Mbak untuk meyakinkan masyarakat supaya calon yang dipilih Mbak ini bisa dipilih, tapi karena ada desas-desus yang ada di berita sendiri bahwa adanya pelanggar protokol kesehatan, ada pelanggaran yang lain. Nah, ini bagaimana cara tim sukses sendiri untuk meyakinkan bahwa calon ini layak dipilih, dan walaupun ada desas-desus berita di luar sana yang mengatakan bahwa ada yang melanggar protokol kesehatan dan yang lainnya, itu bagaimana, Mbak? Jadi begini, Mas, seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini, khususnya di Kebumen ini kan hanya diikuti oleh satu paslon saja, yaitu Arif Rista ya. Kalau kita bicara pilkada Kebumen ya, Mas ya, yang tentu saja di tengah-tengah pandemik ini protokol kesehatan kami terapkan secara ketat ya, bahwa ada beberapa metode kampanye yang kami lakukan selain tatap muka, juga secara virtual ya Mas ya. Jadi peran sosial media dalam hal ini sangatlah penting di tengah-tengah pandemik, sesuatu yang tidak kita prediksi sebelumnya bahwa wabah COVID-19 ini akan terjadi begitu ya, tetapi agenda kampanye tetap kami jalankan ya. Nah, kalau yang kami lakukan di Kebumen, strategi kampanye yang kami lakukan adalah tetap kami lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, baik itu secara tatap muka maupun secara online ya. Jadi kampanye tatap muka ini saya ambil contoh, misalkan satu kecamatan terdiri dari 16 desa ya. Dari 16 desa itu ada 2 titik masing-masing desa ada 2 titik, jadi dalam satu hari itu bisa 32 titik yang kami lakukan secara serempak begitu, dan itu efeknya luar biasa. Ada juga tapi dalam jumlah orang yang tidak banyak begitu ya. Paling banyak itu adalah 30 orang yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang berpengaruh di desa-desa tersebut begitu. Jadi dia akan memberikan pengaruh kepada masyarakat setempat begitu, Mas. Jadi pasangan Arif Rista ini memiliki kalau kita bicara di Kebumen ya, dengan menjelaskan visi yang mereka bawa. Seperti kalau di Kebumen visinya adalah Kebumen Semarak, artinya Kebumen sejahtera, mandiri dan berakhlak bersama rakyat. Jadi ada 5 misi utama yang diusung oleh pasangan Arif Rista ini dengan 27 program unggulannya. Nah, itu yang dideliver, yang disampaikan kepada masyarakat, tokoh-tokoh, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, dan kemudian itu deliver kembali kepada masyarakat atau kepada pengikutnya, begitu Mas. Nah, itu metode kampanye. Kemudian juga kami juga menggunakan sosial media seperti Facebook, kemudian juga Twitter, kemudian juga ada Instagram, dalam berkomunikasi pada segmen-segmen tertentu, terutama milenial. Begitu, Mas. Tapi kalau berbicara strategi nih Mbak ya, berbicara strategi. Nah, strategi apa sih yang digunakan untuk tim sukses Mbak sendiri dalam memenangkan calon yang ada di Kebumen sendiri? Karena kan kita tahu bahwa strategi-strategi yang dilakukan harus betul-betul baik dan juga betul-betul mengarah kepada masyarakat sendiri. Nah, bagaimana strategi Mbak sendiri di dalam meyakinkan masyarakat bahwa saya menyukseskan calon ini supaya calon ini bisa membawa aspirasi masyarakat. Nah, strategi apa yang dilakukan, Mbak? Begini Mas, pertama yang kami lakukan adalah menggerakkan infrastruktur partai untuk bekerja untuk pemenangan kepada calon yang kami usung.
Jadi infrastruktur partai dalam hal ini di semua tingkatan, baik itu kecamatan, ya pengurus tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kecamatan, sampai di tingkat pengurus ranting, ya atau pengurus desa. Itu kita gerakan untuk menyukseskan atau setidaknya mengajak masyarakat atau konstituen kami datang ke TPS untuk memilih pasangan yang kami usung. Itu pertama, itu hal pertama yang kami lakukan. Jadi menggerakkan secara masif infrastruktur partai untuk mengajak konstituen kami memilih pasangan yang kami usung. Yang kedua adalah beberapa kali kami membuka peluang kepada masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung kepada paslon yang kami usung. Jadi ada two ways communication antara calon yang kami usung dengan masyarakat, ya. Selain itu juga sebagaimana yang saya sampaikan kepada para tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan untuk berdiskusi apa yang akan diperbuat agar Kebumen ini lebih maju, ya, agar Kebumen ini lebih sejahtera. Masukan-masukan yang sangat berharga ini sangat penting untuk Kebumen 5 tahun ke depan, untuk menentukan arah kebijakan yang berbasis kepada masyarakat. Ya, jadi karena kita memahami prinsip demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya dalam 5 tahun ke depan ini, pasangan yang kami usung ini, Mas Arief dan Mbak Rista ini harus siap mengabdikan dirinya kepada masyarakat Kebumen. Begitu, Mas Haris. Tapi kalau bisa dibilang Mbak nih ya, Kabupaten Kebumen sendiri adalah, kalau bisa dibilang, mohon maaf nih ya Mbak ya, kabupaten yang termiskin di Provinsi Jawa Tengah. Betul. Ya, benar. Betul, Mas. Nah, bagaimana nih untuk cara tim sukses sendiri ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa calon yang Mbaknya yang akan disukseskan ini dapat mampu menaikkan perekonomian Kabupaten Kebumen sendiri, dan mungkin apa sih yang harus ditingkatkan dari Kabupaten Kebumen sendiri, mungkin pariwisatanya atau bagaimana, Mbak? Nah, itu tadi makanya tadi saya membuat membuka forum dialog kepada para tokoh masyarakat, begitu ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, begitu Mas. Jadi itu sangat penting untuk memberikan masukan-masukan untuk Kebumen ke depan. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana menggerakkan perekonomian di berbagai sektor di Kebumen, baik itu sektor pertanian, baik itu sektor pariwisata, baik itu infrastruktur dan lain sebagainya yang bisa menggerakkan dan membangkitkan perekonomian di Kebumen. Tidak hanya sektor perekonomian saja, tapi juga pembangunan sumber daya manusia, ya, karena pembangunan sumber daya manusia juga merupakan hal yang sangat vital, begitu ya. Kalau pendidikannya tidak tercapai, kesehatan masyarakat tidak tercapai, bagaimana Kebumen bisa mempunyai kualitas sumber daya manusia yang bisa berkompetisi dengan SDM dari wilayah-wilayah lain, begitu Mas, atau dengan bangsa lain bahkan. Nah, itu yang ditekankan oleh pasangan Arief Ristra. Termasuk juga mengeksplor kembali sumber-sumber daya Kebumen, sumber daya alam Kebumen yang bisa menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Kebumen pada khususnya. Baik itu sumber daya laut ya yang belum tereksplor secara maksimal, kemudian juga sektor wisata juga banyak yang bisa dikembangkan, apalagi sekarang lapangan bandar udara telah berpindah ke Kulon Progo yang lokasinya sangat dekat dengan Kebumen. Artinya Kebumen bisa dikembangkan sebagai daerah industri karena dekat dengan bandar udara. Demikian, Mas. Tapi kalau bisa dibilang ini ya Mbak ya, untuk pilkada sendiri kita tidak bisa pungkiri bahwa adanya politik uang dan mungkin isu-isu lain yang dipakai di pilkada sendiri. Nah, gimana sih Mbak cara tim sukses sendiri supaya tidak terjadi politik uang, karena kan ini juga lagi masa pandemi dan juga masyarakat kalau bisa dibilang kesulitan dalam perekonomian. Nah, ini kan kita tidak bisa bilang bahwa 100% para calon bisa bisa memberikan yang terbaik untuk pilkada, dan pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah sendiri. Nah, bagaimana cara Mbak Amelia sendiri untuk meyakinkan bahwa kami ini memang bersih, murni, tidak ada politik uang, tidak ada mahar politik, dan sebagainya. Itu bagaimana, Mbak? Mas, Nasdem dalam hal ini mengusung politik tanpa mahar.
dalam pilkada dan juga dalam agenda-agenda politik seperti pileg ya. Jadi politik tanpa mahar yang kami usung ini berlaku bagi pilkada secara nasional begitu ya. Jadi kami tidak memungut sepersen pun mahar kepada calon-calon calon-calon kada kepala daerah yang kami usung. Itu adalah bentuk edukasi kami kepada masyarakat bahwa apabila calon yang kami usung nanti menang pun kami tidak akan minta dan kami berharap dia tidak akan melakukan korupsi untuk bisa mengembalikan uang biaya modal politik yang dia keluarkan untuk dia mengikuti kontestasi pilkada. Nah, itu Mas, jargon politik tanpa mahar yang Nasdem punya itu adalah yang kami suarakan kepada calon kada kami, kepala daerah kami untuk tidak melakukan politik uang. Ya, itu yang kami yakinkan. Logika berpikirnya adalah seperti ini, Mas. Apabila seseorang ya melakukan mahar politik begitu ya, Mas ya. Kemudian tidak bisa kita nafikan bahwa biaya perhelatan, kontestasi apapun itu, baik itu pilkada maupun itu pemilihan legislatif itu sangatlah besar ya. Kalau itu terus keadaan ini dipaksakan ya pasti politik uang akan terjadi. Mas, kita tidak bisa menafikan juga bahwa sebagian masyarakat kita quote and quote itu pragmatis. Nah, ini yang harus terus-menerus kita edukasikan kepada masyarakat kita bahwa apabila hanya semata-mata karena uang ya, maka kita salah memilih pemimpin kita ke depan, calon kepala daerah kita ke depan ya, akan jadi apa bangsa ini ke depan? Akan jadi apa daerah yang wilayah-wilayah kepala-kepala daerah kita di setiap kabupaten, setiap provinsi ya, kalau korupsi tidak akan berhenti begitu ya. Jadi harus dimulai dengan itu, Mas. Jadi Nasdem telah mengedukasi bahkan mengimplementasikan politik tanpa mahar itu dari sejak pilkada 5 tahun yang lalu gitu, Mas. Sudah dari awal pilkada. Nah, tapi kalau bisa dibilang gini ya Mbak ya, tadi kan sudah berbicara tentang politik uang dan mahar politik nih. Kalau kita bisa bilang bahwa isu SARA ini juga sangat sangat betul-betul bisa dimainkan di pilkada sendiri, karena kan juga kita melihat bahwa isu SARA sendiri bisa kalau bisa dibilang membuat terpecah belah bangsa ini kalau bisa dibilang. Nah itu gimana sih Mbak? Karena kan kita nggak bisa pungkirin juga isu SARA dan isu hoax bisa terjadi suatu saat di pilkada sendiri untuk menjatuhkan lawan politik. Dan untuk kubu Mbak sendiri, bagaimana nih Mbak untuk tidak terjerumus dengan isu SARA dan isu hoax, Mbak? Begini Mas, kebetulan di Kebumen ini kan calon tunggal Mas, jadi tidak ada kompetitornya gitu ya Mas ya, calon tunggal. Tetapi sejak awal tim sukses yang bergerak ini selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan gitu ya. Jadi kita sama sekali anti dengan politik identitas yang mengedepankan agama, yang mengedepankan suku, yang mengedepankan ras atau politik yang memecah-mecah ya Mas ya. Jadi jika kita melihat dinamika politik di Kebumen, saya lihat di beberapa titik kecamatan dan informasi serta temuan tim sukses kemenangan Arif Risa di lapangan, cukup banyak gerakan kotak kosong ya, kotak kosong. Nah, ini saja yang menjadi challenge atau tantangan kami yang sebagai tim ya, sebagai tim. Jadi yang menjadi target kemenangan kami ini di Pilkada 2020 ini adalah 73% angka partisipasi masyarakat. Ya, itu yang kami kehendaki karena kita lihat pada Pilkada 2015 ya, partisipasi pemilih hanya sekitar 65,3% saja. Apalagi ini sekarang calon tunggal. Takutnya dibilang nggak dipilih saja menang ini karena cuma calon tunggal. Nah, ini yang harus kita encourage kepada masyarakat bahwa datanglah, gunakan hak pilihnya sebagai masyarakat, gunakan hak politiknya untuk datang ke TPS dan mencoblos. Begitu Mas ya. Jadi kalau strategi politik tentu saja
kita menggunakan mengedepankan unsur persatuan dan kesatuan, keberagaman, kebinekaan, itu yang kami kedepankan, bahwa setiap anak bangsa, setiap warga negara mempunyai hak politik yang sama, ya. Jadi tidak mengedepankan hal-hal yang berbau sara, politik identitas, kemudian juga perbedaan suku, ras, dan agama, gitu, Mas. Oke, Mbak, kalau bisa dibilang juga teknologi juga akan dipakai untuk tim sukses sendiri nih, Mbak. Iya. Karena apalagi kan di dalam masa pandemi ini kita berbicara bahwa dilarang untuk bertatap muka dan sebagainya. Ya. Nah, untuk menarik anak-anak milenial, karena kan kalau bisa dibilang teknologi sekarang ini kebanyakan anak milenial yang memakai media sosial. Nah, ini kan juga ada yang pemilih baru nih, yang masih belum tahu nih mau memilih, misalnya khususnya nih di Kebumen sendiri nih. Nah, bagaimana nih untuk cara Mbak Amelia sendiri di dalam menggunakan teknologi, karena kan kita juga bisa bilang bahwa pemilih baru ini masih labil di dalam memilih. Ya. Nah, bagaimana untuk Mbak Amel di dalam meyakinkan pemilih pemula dan juga pemilih milenial agar mereka memilih calon yang tersebut dan bisa meyakinkan 100% bahwa calon yang dipilih memegang amanah untuk periode berikutnya nantinya. Iya, Mas, kami memiliki tim IT sendiri dan kami mendirikan rumah aspirasi yang dijadikan sebagai spot center, ya, dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih, khususnya pemilih milenial, ya. Kami juga memiliki sebagaimana yang saya katakan tadi, akun sosial media yang dikelola dan sering melakukan dialog secara online dengan para pemilih milenial yang tujuannya adalah menyerap aspirasi para pemilih milenial, ya, karena mereka kan yang akan meneruskan perjuangan dari kita ini, ya, terutama dari para pemimpin daerah ke depannya. Nah, kami juga menekankan kepada pemilih milenial bahwa mereka itu adalah aset yang dimiliki oleh Kebumen, ya. Untuk memajukan Kebumen ke depan itu mereka itu adalah aset. Kami juga membuka ruang melalui ruang tanya jawab, begitu ya, langsung bagi para pemilih milenial melalui pesan langsung di sosial media, melalui Facebook, itu kolom tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Pak Arief dan Ibu Rista. Nah, itu pendekatan kami kepada kaum milenial, ya. Kemudian juga pemilih milenial ini kan juga merupakan salah satu segmen pemilih yang sangat potensial karena jumlahnya banyak, ya, Mas, ya. Nah, saya sendiri memiliki juga tim, ya, kami sebut Sahabat Amelia, gitu ya, yang memang isinya terdiri dari masyarakat Kebumen sendiri, dari kelompok milenial. Mereka juga ikut serta juga, Mas, mensosialisasikan visi misinya Arief Ristra ini, begitu ya. Tidak hanya sekedar mensosialisasikan, tapi juga mereka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi pemilih milenial dalam menentukan kepala daerah, khususnya Kebumen mendatang. Nah, itu kira-kira, Mas, secara keseluruhan tim sukses Arief Ristra ini dalam menggait pemilih milenial dengan pendekatan menggunakan sosial media ini memang masif, Mas, masif sekali, begitu ya. Pada beberapa kesempatan para pemilih milenial ini diajak berdiskusi secara langsung, Mas, untuk menyerap aspirasi, kemudian juga menjelaskan visi misinya secara detail, berdiskusi, bahkan terjadi debat, begitu, Mas. Kemudian juga kami juga menyiapkan sarana prasarana yang dapat mendukung kreativitas pemuda-pemudi di Kebumen, Mas. Jadi itu, Mas, yang strategi atau taktik kami dalam menggait pemilih pemula. Selain dialog, kami juga menyediakan sarana prasarana. Oke, mohon maaf, Pak, tidak ada suaranya. Bagaimana, Mas? Mohon maaf, nggak ada suaranya, Mbak. Nggak ada suaranya. Sekarang bisa terdengar nggak, Mas? Halo? Belum ada suaranya. Yang lain mendengar suara saya tidak? Dengar, Bu, dengar. Ada kok. Yang lain mendengar penjelasan tadi? Dengar, Bu, dengar. Bagus banget. Dengar, Bu.
Jelas yang lagi. lain, Suara Haris? as. Jelas. Yang lain mendengar Mas Haris? Dengar Bu, Dengar dengar. ya, yang lain. Suaranya jelas banget. Oke, baik, sambil Mas menunggu Mbak Amel ada suaranya, saya akan langsung serahkan kepada Rostua Priyatur Siombing yang akan menanyakan kepada Bang Erwin Siahaan sebagai tim sukses Bobi Aulia. Saya persilakan untuk Rostua Priyatur Siombing. Baik, selamat sore buat kita semua. Selamat. Suara saya kedengaran, Tim? Kedengaran. Kedengaran. Ya, dengar-dengar. Baik, terima kasih buat waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga atas kehadiran Ibu Amelia dari Partai Nasdem. Kemudian kepada Pak Erwin Siahaan dari Partai Solidaritas Indonesia sebagai tim suksesnya Bobi Aulia di Medan sendiri. Jadi kita punya tema Pilkada 2020, strategi pemenangan calon kepala daerah nih. Mengingat sepanjang tinggal sisa waktu kurang lebih 3 minggu lagi sebelum Pilkada tanggal 9 dari Desember 2020, saya sendiri bertanya kepada Bapak Erwin Siahaan sebagai tim suksesnya Bapak Bobi Aulia Pilkada 2020. Yang pertama nih, saya mau bertanya kepada Bapak Erwin. Boleh dulu diperkenalkan sekali lagi, Pak? Baik, selamat sore. Terima kasih sis moderator ya. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sebangsa dan setanah air dimanapun berada yang bergabung melalui virtual ini. Perkenalkan, nama saya Erwin Siahaan, umur 37 tahun, anak 2, istri 1, ya, karena kita PSI Partai Satu Istri ya. Saya dari Dapil 5 Kota Medan, 6 kecamatan. Saya terpilih dengan 12.400 suara, duduk di DPRD Kota Medan, dan saat ini saya dipercayakan sebagai Ketua Tim Kampanye Kecamatan Medan Johor oleh pasangan Bobi Aulia nomor urut 2. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Yang pertama nih saya mau bertanya tentang Pilkada di daerah Medan. Ya. Bagaimana apa sih yang menjadi arahan dari pasangan calon Bobi Aulia terkait melawan petahana? Bagaimana Pak? Baik, arahan dari tim 02 sendiri, Bobi Aulia, adalah menetapkan semua anggota dewan yang tergabung dalam 8 koalisi partai, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura, P3, dan PSI adalah menjadi tokoh ataupun menjadi peluru di setiap dapil-dapil masing-masing. Itulah arahannya sampai saat ini untuk mengkampanyekan terus-menerus tanpa berhenti sampai tenggat waktu ditentukan oleh KPU. Baik Pak. Kemudian selanjutnya kita membahas strategi nih, cara pemenangan calon kepala daerah. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak Erwin sendiri, bagaimana cara atau strategi tim sukses Bobi Aulia dalam menetapkan pemenangan calon kepala daerah 2020? Baik, terima kasih. Yang pasti kita taat asas ya, sesuai dengan peraturan KPU. Kita menjalankan semua kalender-kalender yang ditetapkan oleh KPU. Semua aturan yang regulasi yang dikeluarkan oleh KPU itu yang pertama sekali, yang paling penting. Jadi setidaknya kita tidak akan melanggar yang namanya peraturan, itu paling penting. Nah, ketika peraturan sudah kita ikuti, maka selebihnya akan mengikut ya. Sebenarnya strategi
eh, nggak harus digembar-gemborkan karena itu namanya strategi. Tapi saya secara garis besar cara pemenangan kita adalah dengan pertama adalah menggait yang namanya pemilih pemula. Itu yang paling penting. Pemilih pemula yang milenial, dalam hal ini milenial ya, yang lahir tahun 2000-an. Mereka ini seperti yang dibilang Haris tadi, mereka sangat labil. Mereka bimbang. Mereka belum apa ya, belum terbuka sekali masalah politik. Nah, disitulah kita hadir sebagai tim sukses untuk menyadarkan, mengedukasi para pemilih pemula bagaimana seharusnya demokrasi berjalan. Apa itu berpolitik, bagaimana cara politik, apa tujuan politik. Di situ kita bangun komunikasi kepada para pemilih pemula. Sembari kita mengajak untuk atau merayakan euforia pesta demokrasi ini. Kan senang rasanya jikalau ada misalnya kita pakai baju baju Bobby, ketemu sama orang yang pakai baju sebelah gitu kan, rasanya jiwa kompetisi itu ada. Jadi ketika ada jiwa kompetisi ada, maka di situ lahirlah optimisme. Kami bisa menang. Dan di sana juga kami bisa menang juga. Nah, strategi yang kita terapkan selain daripada selalu memaparkan visi dan misi pasangan calon yang kita usung yaitu Bobi Afif Nasution bersama Aulia Rahman, juga kita bangun yang namanya komunikasi dua arah. Ketika misalnya kita bawa sang kontestan berkunjung, karena beliau kan mirip sama ini Pak Jokowi mertuanya ya, gayanya belusukan. Nah, ketika kita bawa melakukan belusukan ke tempat-tempat yang harusnya penting, nah kita di situ lakukan komunikasi dua arah, yaitu interaksi tanya jawab antara kontestan Pak Bobi dengan para masyarakat tanpa mengikat hal-hal yang mustahil untuk dilakukan, akan tetapi lebih kepada penjabaran edukasi berpolitik. Dan selain itu mengkampanyekan visi dan misi agar mampu masyarakat menerima yang namanya program-program yang akan diprioritaskan oleh pasangan 02 ini. Oke, baik. Terkait nih yang paling pertama itu adalah untuk pemilih milenial, pemilih pemula seperti itu, yaitu mengedukasikan betapa pentingnya politik sebenarnya dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apa yang menjadi edukasi tersebut seperti itu? Bagaimana cara mengedukasikan terkait masih merebaknya COVID-19 masa ini, Pak? Ya, kita bicara dengan relevansinya dengan COVID-19 ya. Sebenarnya negara kita salut lah. Yang pertama kita harus acungi jempol negara kita, bagaimana konstitusi kita mengamanatkan harus melakukan yang namanya pilkada serentak di seluruh Indonesia. Sebab di beberapa negara pilkada ini dijadikan ajang untuk membunuh demokrasi. Di Selandia Baru, di beberapa negara Eropa itu dihentikan ataupun dibatalkan dan bahkan dibatalkan dan ditunda yang namanya pesta demokrasi. Sekalipun mereka menganut paham demokrasi, mereka membatalkan, menunda yang namanya pilkada ataupun pileg ataupun pemilu lah yang namanya. Tapi di Indonesia melalui anggaran saja tidak dipotong, di seluruh daerah tidak dipotong, tidak terjadi refocusing di nomenklatur pilkada. Itu dana nggak pernah diganggu sama sekali. Karena apa? Karena itu adalah amanat konstitusi untuk melakukan pilkada 5 tahun sekali agar segera terjadilah yang namanya perebutan kekuasaan secara demokratis. Nah, itu terkait COVID dengan demokrasi. Sementara strategi kita, cara kita mengkampanyekan politik itu penting kepada pemilih pemula adalah kita harus sadarkan mereka bahwasanya perebutan kekuasaan di Indonesia itu yang sah secara undang-undang, secara konstitusi adalah pemilu. Nah, di pemilu ini jika kita tidak memberikan suara, maka tidak ada orang, maksud saya begini, satu orang itu satu suara. Ya, kau jangan menyesal nanti kalau kau nggak ada pilihanmu. Sekalipun dia kalah ataupun menang lebih bagus lagi. Nah, ketika kau memberikan suara, suaramu satu.
suara dokter satu, suara tukang botot satu, suara tukang rumah makan satu. Jadi setiap individu memiliki satu suara. Nah, inilah apa ya namanya ya? Inilah kesempatan kita secara pribadi dan secara politis, kita berhak memilih dan berhak dipilih. Nah, itu kita edukasi masyarakat melalui cara-cara seperti ini, ya kan, virtual, ketika kita datang ke masyarakat, ketika kita eh, bahkan kita mempergunakan media sosial kita di postingan-postingan Facebook, Twitter dan segala macamnya, kita posting apa itu politik serta pemahamannya kepada masyarakat agar supaya para pemilih pemula ini eh, mau datang ke TPS, mau memilih dan mau menentukan pilihan. Itu yang paling penting. Mau memilih dan mau menentukan pilihannya. Yaitu jadi Bobby ini kan usianya belum sampai kepala tiga. Tetapi dalam konteks pemilu kada ini, kita melihat dia bukan sosok muda saja, bukan kita lihat sebagai menantu presiden saja, bukan. Itu adalah faktor benefit yang melekat pada dirinya. Sesungguhnya beliau adalah manifestasi koalisi 8 partai. Kita percayakan sama beliau. Sehingga apa? Sehingga dari secara fisikly ya, dia itu muda, masih semangat, masih kuat. Ide-ide banyak berkembang di kepalanya. Itu dia apa relevansinya kepada orang-orang muda. Yang kedua, dia manifestasi koalisi 8 partai. Kita percayakan sama dia bahwasanya Medan akan berubah total. Kenapa? Begini, eh, Bapak mertuanya, maksud saya Presiden Joko Widodo, tidak akan tinggal diam untuk mengajarkan beliau bagaimana cara mengaplikasikan ilmu pemerintahan, eh, pengalaman beliau yang di Solo, Jakarta, bahkan jadi presiden. Dan itu akan menjadi tolak ukur si apa ya Bobby ini dalam menerapkan program-program di Kota Medan. Begitu dia. Oke, baik Pak. Terkait pemilih pemula gitu, banyak yang bilang generasi milenial itu adalah generasi agen perubahan gitu ya Pak. Betul, Jadi betul saya sekali. bertanya, seberapa antusias sih generasi milenial, anak muda milenial tentang pilkada di Medan sendiri Pak? Saya belum Gimana dapat tanggapan respon positifnya? begini ya, data kemarin itu pemilu kada tahun lalu, periode lalu itu ada sekitar cuma 30% peserta pilkada yang ikut mensukseskan pilkada. Namun kita percaya untuk tahapan ini, pilkada tahun ini, tahun 2020 ini, kita percaya bahwa saja animo masyarakat dalam mengikuti pilkada ini kita pastikan akan meningkat. Kenapa? Karena bertambahnya ada partai-partai baru ya yang menduduki parlemen di DPRD Medan. Terlebih-lebih kayak kami ya, Partai Solidaritas Indonesia, otomatis partai anak-anak muda. Otomatis secara tak langsung itu para pemilih PSI kita akan rangkul sebanyak-banyaknya anak-anak muda. Anak-anak muda ini bukan cuman apa ya, bukan cuman harafiah ya. Artinya anak muda itu masih muda, masih ini bukan. Namun mereka yang berpikiran modern, berpikiran inovatif ya, yang menerima keberagaman, yang tanpa mengotak-otakkan, itulah namanya orang-orang muda yang sesungguhnya secara harafiah, secara pengertian yang sesungguhnya, bukan cuma yang lahir tahun 2000-an saja, akan tetapi lahir tahun 80-an, 70-an nggak masalah. Yang penting pemikirannya maju, inovatif, itu tadi menerima keberagaman, menerima inovasi, tanpa mengabaikan budaya-budaya ataupun norma-norma kita yang baik yang berlaku di masyarakat. Nah, ketika kita berbicara tentang ini, belum lagi dari partai-partai lain yang memang semuanya arahnya ke anak-anak muda, kepada pemilih pemula, memang sudah bergeser karena 40% peserta pemilu yang akan memilih itu adalah anak-anak muda, yang khususnya milenial yang lahir tahun 2000-an yang bisa memilih ya. Lahir tahun 2000, sekarang 2020 udah 19 tahun udah bisa milih, udah banyak yang bisa milih. Nah, kita pastikan dengan cara itu tadi, secara administrasi kita pastikan pemerintah Kota Medan dalam hal ini untuk memprioritaskan anak-anak muda pemilih pemula untuk mendapatkan KTP. Terlepas itu dianggap itu adalah keputusan politik.
terlepas. Yang penting anak-anak muda yang lahir tahun 2000-an, yang 17 tahun ke atas, wajib diberikan yang namanya KTP untuk melegitimasi hak mereka agar bisa datang ke TPS dan memberikan hak suara. Itu yang paling penting. Oke, baik. Bergeser dari milenial, kita membicarakan visi dan misi Pak Bobi Nasution sama Bapak Aulia Rahman. Saya mau bertanya kepada Bapak Erwin Syahaan sebagai tim sukses nih. Yang pasti kalau seorang pemimpin, seorang calon pemimpin akan memberikan sesuatu yang baik, kayak seperti itu, track record-nya lah. Saya mau bertanya, track record itu, rekam jejak itu sangat penting bagi masyarakat. Apa saja yang menjadi sesuatu yang baik itu dialokasikan kepada masyarakat, Bapak? Ya, yang pertama, Bobi adalah menantu presiden. Ya, itu satu. Presiden aja percaya dikawini anaknya, perempuan. Ya, siapa namanya? Kahiyang. Presiden sekelas presiden loh, percaya sama Bobi. Kurang apa lagi ya? Itu satu. Terus ini anak, ini orang, ini bapak, dia itu diberkati. Kenapa? Baru merit ya, berapa tahun udah dianugerahi anaknya, sepasang langsung. Artinya ini orang nggak macam-macam nih. Dan kita percaya dari situ itu adalah manifestasi bagaimana ini anak ini orang yang soleh memang, orang anak yang saleh memang ini ya. Dapat anak presiden ya, mulus lagi perjalanan cintanya ya. Terus bisa dipercaya sebagai calon wali kota lagi di semua 8 partai koalisi ini. Itu track record beliau. Sekalipun beliau belum pernah berpengalaman di bidang pemerintahan, akan tetapi ilmu pemerintahan sekarang cukup gampang kita pelajari ya. Bukan kayak zaman dulu harus kuliah di Oxford, Harvard, apa segala macam. Sekarang kita buka Google, kita buka apapun bisa. Semua kelas teori. Dan saya mendengar langsung bahwasanya sebelum maju menjadi kandidat calon wali kota, ini Pak Bobi ini sudah melakukan yang namanya studi banding. Artinya udah pergi ke kabupaten kota yang menjadi standar nasional kita. Salah satu contoh, beliau pergi ke Banyuwangi, melihat sistem pemerintahan di sana, sistem pelayanan masyarakat, pelayanan administrasi, pelayanan birokrasi. Beliau pergi ke Surabaya, menjumpai itu wali kota yang top ya, Ibu Risma ya. Dia udah melakukan kunjungan ke sana. Nah, otomatis bekalnya saya pikir sudah cukup mumpuni untuk menjadi kepala daerah. Sementara di sisi lain Pak Aulia Rahman sebagai wakil, beliau adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak di dapilnya dari Partai Gerindra. Dan beliau juga adalah seorang tokoh besar, tokoh Melayu, yang mana kita tahu Medan inilah Medan kota orang Melayu ya, kita representasikan melalui beliau. Bahwasanya Kampung Melayu ini masih ada orang-orang Melayu yang berwawasan luas, yang moderat, yang bisa membangun kota ini, kota Medan ini. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait track record beliau. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan Bapak yang sangat bagus. Semoga warga Medan akan antusias dengan pemaparan Bapak. Pasti. Kemudian Bapak, itu kan jejak yang baik seperti itu. Sampai sekarang kendala apa yang orang Bapak tim sukses di lapangan, apa yang menjadi tim sendiri? Jadi begini, kendala yang kita apakan adalah yang pasti tingginya animo masyarakat. Setiap kali kandidat melakukan belusukan, itu masyarakat kan sesuai dengan KPU. Kalau untuk massa paling banyak kan 50 orang. Nah, ketika kita datang belusukan kayak gitu, masyarakatnya lebih dari puluhan yang ngikutin kan kayak begitu. Sementara yang kita siapkan yang namanya APD itu sesuai dengan KPU, aturan dari KPU. Nah, tapi antisipasi yang kita lakukan adalah dengan membawa lebih daripada APD, lebih daripada yang diinstruksikan oleh KPU. Ketika melakukan belusukan, maka tim kita membawa lebih banyak lagi yang namanya alat APD. Kita bagikan masker gratis, kita ya biasalah, baju itu kan itu atribut kampanye biasa itu.
Itu tantangannya. Dan selanjutnya tantangan yang kedua adalah menepis isu-isu yang dibangun dari pihak sebelah yang membangun isu-isu identitas personal ya, isu-isu apa, isu-isu syirik yang nggak membangun ya. Jadi mereka sebelah ini lebih membangun daripada kau mentang-mentang anak presiden, kau mentang-mentang menantu presiden, kau. Jadi nggak konstruktif dia apanya ya, kampanyenya. Macam anak-anak lah ceritanya gitu kan. Sirik ya, angek, gondok dan segala macamnya. Yang harusnya mereka kan fokusnya kepada program-program mereka, bukan kepada pencalonan si Bobi. Ini mereka lebih membangun pencalonan si Bobi daripada pencalonan si Akyar. Kita tahu Akyar sini sendiri adalah mantan kader PDIP yang membelot ke sana demi ambisi kepala daerah, kan begitu. Jadi mereka lebih bermainnya di situ, membangun-bangun di situ. Nah, apalagi mereka koalisinya PKS, kan begitu. Jadi mereka isunya di situ mainnya. Itulah tantangan kita melawan isu-isu itu. Sampai-sampai kandidat kita yang mana ini Aulia Rahman wakilnya adalah seorang haji. Sampai-sampai dia bilang loh, kami ini Islam. Kurang Islam apa saya? Saya seorang haji, begitu kan? Masih ada apa ya, isu-isu primordial yang dibangun dari sebelah, bahkan menggunakan yang namanya ustadz-ustadz ya, ustadz-ustadz yang kondang, dan selalu saja menganalogikan sesuatu itu ke dalam bentuk makanan. Yang dibilang lah, mana kalian pilih pisang masak di pohon atau pisang karbitan. Nah, itu ini walaupun ini bagian dari demokrasi, tapi ini tidak membangun sama sekali ya. Ini tidak membangun sama sekali. Bagaimana demokrasi kita ke depannya, begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih buat tim sukses Bobi Aulia Rahman. Semoga menang tanggal 9 Desember nanti. Pasti menang. Saya kembalikan ke Karis Siregar. Oke, baik. Mohon maaf tadi kendala sinyal juga. Oke, Mbak Amel, kita lanjut lagi Mbak untuk pertanyaan selanjutnya. Ini Mbak, saya juga melihat pasangan calon ini diusung banyak partai dan hampir seluruh partai mendukung pasangan calon tersebut. Nah, ini kan juga kalau kita bisa bilang tidak bisa dipungkiri bahwa ada kepentingan-kepentingan partai yang akan masuk ke dalam calon-calon tersebut. Nah, ini bagaimana Mbak untuk menyatukan partai-partai lain supaya seragam gitu loh, biar tidak ada kepentingan si A, si B, si C, tetapi kepentingan bersama untuk memenangkan calon tersebut, Mbak. Ya, jadi begini Mas, kita cara kita tentu saja tim-tim dari partai-partai koalisi kita harus mempunyai tujuan yang sama dulu nih ya. Ini kan calon tunggal. Bagaimana caranya agar pemilih atau konstituen masing-masing partai politik itu datang ke TPS. Itu dulu deh goalnya. Yang tujuan bersamanya itu dulu ya. Jadi politik itu kan Mas di satu titik kepentingan bersama dia akan mengalir pada kepentingan yang bersama. Jadi begitu Mas, konsep berpolitik itu kan begitu. Kalau tujuannya sama, dia akan menuju ke tujuan yang sama, begitu ya. Nah, jadi tim-tim kalau di tim-tim partai koalisi, ini kan hampir semua partai politik kan mendukung ke Arif Rizta. Saya rasa untuk Kebumen, pilkada Kebumen ini tidak mengalami kendala-kendala yang hambatan-hambatan yang cukup cukup menghambat begitu ya Mas. Proses koordinasi, kemudian proses komunikasi itu terjalin cukup baik. Karena utamanya itu yang terpenting adalah komunikasi Mas antar partai koalisi. Yang itu yang dikedepankan oleh tim sukses Arif Rizta. Komunikasi dan koordinasi. Jadi di posko tim pemenangan itu sendiri kita mengadakan weekly meeting setiap minggunya, bahkan untuk mengupdate apa-apa saja yang sudah diperbuat, kemudian mereview kembali apa yang belum dilakukan dan apa yang sudah dilakukan, begitu Mas, bersama dengan partai-partai koalisi lainnya. Kemudian tim-tim di luar partai politik pun juga kita bentuk Mas, yang tujuannya tentu saja untuk menyerap aspirasi melalui jalur non-partai. Contohnya kami juga sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kami juga mempunyai tim sukses milenial Arif Rizta yang juga sering
kami lakukan diskusi-diskusi dan kami lakukan pertemuan-pertemuan dengan para partai politik koalisi dalam melakukan evaluasi dan pencapaian kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye dalam menyampaikan visi misi Arif Rista ini, sehingga tidak terjadi benturan, Mas, atau tidak terjadi benturan kepentingan baik dalam hal lokasi maupun dalam sasaran pemilih, sehingga sinergitas antara tim sukses milenial dengan partai koalisi ini dapat saling mengisi dan melengkapi, begitu Mas. Intinya itu saja sih Mas. Oke, tapi kalau bisa dibilang gini Mbak ya, saya juga baca di berita nih Mbak, tidak netralnya para ASN gimana tuh Mbak? Ketidaknetralan ASN. Iya, salah satunya kepala desa Mbak. Begini Mas, aturan ASN kan memang secara tegas mengatur bahwa ASN itu harus netral Mas, tapi dalam fakta lapangannya sebetulnya tidak seperti itu juga Mas. Dukungan melalui jalan belakang tuh selalu ada gitu ya Mas ya, tapi kalau saya bicara secara ini memang harusnya yang namanya ASN harus netral, dia tidak boleh memihak kepada salah satu calon kada yang mereka dukung gitu Mas, karena itu sudah, kalau itu melanggar kan mereka juga kena code of conduct Mas. Memang tidak boleh kalau ASN Mas. Kalau keterlibatan kan itu ketahuan kan sudah ada ininya, sanksinya Mas. Gitu Mas. Nah kalau bisa, bagaimana Mbak? Kalau keterlibatan kepala desa dan lain-lain kan sepertinya saya tidak usah menjelaskan di sini ya, itu udah pasti Tapi kan ini kan ditonton masyarakat Mbak, supaya masyarakat tahu nih Mbak. Bisa saya tambahin apanya itunya? Ya boleh Mas. Iya boleh Bang, boleh. Begini Karis, ASN harus netral, tetapi mereka harus memilih juga. Yang menjadi masalah sekarang keberpihakan mereka jangan termanifestasi gitu loh, jangan nampak dalam suatu tindakan begitu ya. Itu dia. Dia itu punya hak politik untuk memilih, tetapi tampak dalam tindakan-tindakan begitu Mas. Itu tepat, itu saya sepakat. Oke. Tapi kalau bisa dibilang gini ya Mbak ya, banyak juga masyarakat mengeluhkan mengeluhkan bahwa pilkada aja bisa digelar, tapi untuk hal-hal lain itu tidak bisa digelar. Itu gimana sih Mbak? Kok kayak ibaratnya pilih kasih gitu di dalam negara ini? Bagaimana itu Mbak? Bagaimana Mas? Bisa diulang pertanyaannya? Suaranya tidak terdengar. Oke. Ini kan kalau bisa dibilang pilkada 2020 kali ini kan juga tidak bisa terlepas dengan pandemi juga nih. Nah, ini kan kalau bisa dibilang kalau misalnya dilanjutkan menguntungkan calon petahana nih. Nah, kan masyarakat juga memberikan syarat bahwa pilkada ini harus dihentikan. Tetapi kan kita tidak bisa dipungkiri bahwa suara masyarakat ini harus didengar juga sih Mbak untuk pilkada kali ini. Nah, mungkin ada nggak sih Mbak kalau bisa dibilang ada nggak sih keyakinan Mbak sendiri bahwa pilkada ini teraman, Mas, dijamin aman Mbak? As a matter of fact, pada kenyataannya kan pilkada ini tidak dihentikan. Pilkada ini tetap berlangsung 9 Desember mendatang, Mas. Jadi tolong itu digarisbawahi, Mas ya. Jadi bahwa betul pilkada 2020 ini ada sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya, itu pandemi COVID-19, dan merupakan kerja lebih berat lagi bagi calon kepala daerah yang baru begitu ya, dan harus dengan strategi kampanye yang juga menyesuaikan dengan pandemi ini gitu loh Mas. Nah, tetapi juga saya melihat bahwa ini zaman sekarang juga sudah mengalami
sudah di era digital ini juga banyak teknologi yang bisa digunakan sebagai metode kampanye ya Mas ya, khususnya untuk masyarakat urban ataupun kalau pilkada-pilkada di daerah, saya rasa teknologi ini sudah sampai di kabupaten kota, bahkan sudah sampai ke desa-desa. Sebagaimana saya sampaikan tadi Mas, bahwa metode kampanye kan ada dua, baik itu dapat dilakukan secara virtual, dapat dilakukan juga secara tatap muka. Tatap muka itu dapat direpresentasikan, dapat diwakilkan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, siapa yang akan disasar, atau wilayah mana yang akan disasar. Jadi kumpulan yang tadinya banyak dengan melibatkan masyarakat yang sangat masif, itu bisa diwakilkan oleh tokoh-tokohnya saja. Nah, itu tekniknya, Mas. Jadi memang kerja berat bagi penantang baru atau calon pilkada baru, betul. Menguntungkan bagi petahana tidak juga, Mas. Justru mempertahankan itu lebih susah. Nah, saya ini punya pengalaman, Mas, sebagai anggota DPR 2014 yang lalu. Bagaimana susahnya untuk mempertahankan posisi ketika saya bertarung lagi di 2019, Mas. Jadi, kata-kata menguntungkan untuk petahana tidak juga, Mas. Karena yang namanya kontestasi atau pertarungan di dalam sebuah pilkada atau pemilihan legislatif itu sangat dinamis. Begitu, Mas. Tapi terakhir Mbak, karena juga Mbak jam 5 sore akan keluar dari Google Meet ini Mbak, siap menang siap kalah Mbak? Oh iya dong Mas, siap menang siap kalah. Saya cuma mengingatkan kepada tim bahwa kita ini calon tunggal, satu-satunya calon ya. Jangan sampai sudah satu-satunya calon begitu ya Mas ya, melawan kotak kosong kita kalah. Nah itu saya nggak mau. Jadi PR kita ya untuk Kebumen adalah bagaimana kita bisa mengencourage ya pemilih ya masyarakat Kebumen dalam hal ini terlebih khusus gitu untuk datang ke TPS menggunakan hak politiknya untuk menyoblos calon yang mereka pilih. Begitu Mas. Kalau Mbak bagaimana Mbak? Bagaimana Mas? Kalau kalah dengan pasangan dengan kotak kosong Mbak? Saya tidak mau berandai-andai kalah, Mas. Jangan sampai kalah. Karena kan kita juga tidak bisa pungkiri ada juga yang melawan kotak kosong kalah. Kalau kalah melawan kotak kosong itu berarti timnya tidak kerja, Mas. Itu aja, Mas. Oke, baik, Mbak. Gitu ya. Oke. Kawan-kawan semuanya. Siap, Mbak. Semoga tim sukses Mbak sendiri bisa siap menang, siap kalah dan juga mohon doanya, Mas. Mohon doanya. Sendiri. Oke, Mbak Mer, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Dan sekali lagi selamat beraktivitas. Semoga apa yang dibuat selama ini bisa terwujud, dan juga saya juga pengen berpesan nih Mbak, ketika terpilih nanti jangan sampai aspirasi rakyat tidak didengar ya Mbak. Oh iya, siap Mas, itu pasti Mas. Insya Allah. Baik, ya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Salam. Oke Mbak, selamat sore Mbak. Oke. Bang Erwin, apakah mau lanjut lagi Bang untuk pertanyaan selanjutnya? Silakan. Oke, ini Bang, kalau bisa dibilang pilkada untuk di Kota Medan sendiri adalah kalau bisa dibilang calon menantu nih, bukan calon menantu sih, menantu dari presiden sendiri. Nah, ini apakah yakin kalau misalnya Bobi Nasution sendiri menang karena anak menantu presiden ini, bagaimana supaya dipatahkan persepsi-persepsi yang ada di masyarakat sendiri, Bang, kalau misalnya Bobi Nasution menang? Ya, persepsi dari masyarakat ada dua ya, persepsi pendukung dan persepsi yang mendukung sebelah. Kalau kita persepsi dari kita ya pasti ini faktor benefit ini, keuntungan kita ini tersendiri ketika Bobi memenangkan ketika Bobi berada dalam kontestasi, ini akan menjadi masukan yang sangat positif. Jadi begini dia, Karis, distribusi kekuasaan yang ada terjadi sekarang kan tidak desentralisasi, ya, pendistribusian kekuasaan ke daerah tingkat 1, ke daerah tingkat 2. Nah,
ketika Bobi Nasution menjadi seorang wali kota, nah itu akan memudahkan dia untuk memangkas yang namanya eskalasi eskalasi birokrasi tanpa mengurangi legitimasi, maksud saya ya. Artinya Bobi bisa saja dengan hubungan baiknya dengan pusat, segala program-program yang terwujud melalui penggelontoran dana itu lebih banyak dukungan ya. Seperti salah satu contoh kayak kedekatan Luhut Panjaitan dengan Pak Presiden Joko Widodo, sehingga program-program yang baik untuk masyarakat food estate dan yang namanya Caldera Toba itu ada perhatian sedikit ya, lebih diperhatian. Bukan masalah harus nepotisme, bukan itu permasalahannya. Akan tetapi bagaimana kedekatannya dengan pusat akan membantu program-program unggulan beliau agar gampang diterapkan di Kota Medan, begitu dia persepsi dari pendukung kita. Sementara dari persepsi sebelah ya terserah mereka ya, yang katanya dinasti politik lah, yang katanya apa entah oligarki lah, itu ini demokrasi. Silakan berdinamika, it's no problem. Yang penting kita percaya bahwasanya Bobi dapat mengagregasi semua keinginan koalisi 8 partai. Bayangin saja loh, PDI Perjuangan aja percaya sama beliau, Gerindra percaya, PAN percaya, 8 partai percaya. Jadi itu representasi masyarakat di dalam kontestasi pilkada ataupun dalam demokrasi adalah partai politik. Nah itu dia. Oke Bang, tapi kan kalau bisa dibilang juga nih ya Bang ya, Kota Medan sendiri kota yang kalau bisa dibilang tertutup dengan apa ya informasi untuk pemerintahnya sendiri kepada masyarakatnya nih. Nah, saya juga dari zaman dulu sampai sekarang wali kota yang sudah terpilih tidak ada kelihatan apa ya kalau bisa dibilang kinerjanya sih Bang, kalau bisa dibilang. Nah ini gimana sih Bang? Kok apa sih yang terjadi dengan Kota Medan sendiri Bang? Dan juga kalau bisa dibilang apa sih Bobi Nasution sendiri yang akan gebrakan-gebrakan terbaru apa yang akan mereka lakukan di dalam pemerintahan Kota Medan sendiri nantinya jika terpilih? Ya, terima kasih. Jadi Medan sendiri beda ya, walaupun kita masuk dalam skala nasional, ini adalah peta nasional ke depannya bagaimana pemilihan presiden ke depannya. Ini adalah salah satu medannya ya, medannya inilah kita gambaran karikaturnya Indonesia juga ini. Medan ini terdiri dari bermacam-macam suku. Banyak kali di sini ketua pula. Dan permasalahan yang kedua adalah selama ini bukan di Medan saja, akan tetapi di seluruh Indonesia masalah fundamental bagaimana beratnya para kandidat atau kontestan atau caleg dalam mempromosikan dirinya agar bisa diterima masyarakat dan gayung bersambut dengan kondisi masyarakat yang kebanyakan yang ekonomi ke bawah. Jadi saya simpulkan seperti ini. Kapan lagi kita makan uang calon ini? Kapan lagi kita makan uang caleg ini? Kapan lagi kita makan uangnya wali kota ini? Kalau nggak sekarang. Nah, itu yang bersambut dengan aduh masyarakat ini kalau nggak dikasih uang nggak mau milih. Nah, itulah yang mau dipatahkan oleh sama si Bobi sekarang ini. Dengan cara apa? Dengan cara membangun visi dan misi, memberikan impian bagaimana ke depan ini Medan ini. Yang mana visi beliau adalah terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Dan itu terbreakdown lagi dengan beberapa program-program prioritas. Salah satu Medan Berkah, Medan Bersih, Medan Maju, Medan Kondusif, Medan Membangun, Medan Inovatif, Medan Beridentitas. Nah, kalau kita breakdown lagi program-program prioritasnya adalah di Medan Berkah saja ya. Medan Berkah dia ingin mewujudkan Medan zona bebas korupsi, Medan tajir, Medan tanpa banjir, Medan bersinar, gerakan masyarakat bersih narkoba. 4, bantuan bagi semua, aktivasi dan insentif bagi koperasi rumah ibadah, bantuan sosial bagi masyarakat, jaminan hidup, terjaminnya tempat pemakaman umum Kota Medan. Artinya kalau kita breakdown lagi lebih jauh, program-program prioritas ini mungkin 1-2 jam nanti nggak akan cukup kita garis gitu. Yang pasti itu tadi misinya Medan Bersih, Medan Berkah, Medan Membangun, Medan Maju, Medan Kondusif, Medan Inovatif, Medan Beridentitas. Nah, ini kan juga calonnya nih Bang, calon petahana nih Bang.
kalau bisa dibilang calon paling kuat untuk bisa menang di dalam pemilihan wali kota Medan sendiri nih Bang. Gimana nih Bang supaya bisa menang dengan calon petahana? Karena kalau bisa dibilang kebanyakan calon petahana bisa menang di daerahnya masing-masing karena kuatnya apa ya, 5 tahun mungkin mereka kinerjanya mungkin dilihat dari masyarakat atau mungkin yang lain. Nah ini bagaimana nih Bang untuk mengalahkan calon petahana sendiri? Ya, Strategi apa yang dilakukan Bang? ya Donald Trump aja kalah ya, Donald Trump ya, yang kalah ya. Iya. Ya, apalagi si kawan sebelah ini dia petahana hanya beberapa, cuma setahun ya, cuma setahun. Dia selama ini kan wakil, wakil yang mana wali kotanya kena tangkap, apa ya, tertangkap tangan oleh KPK. Dia wakil dan melaksanakan tugas PLT dia selama ini. Nah, ketika dia ada kesempatan sebagai PLT, dia tidak membuktikan bagaimana seharusnya eksekutif itu berlaku. Itu terlihat dari mana? Dari ketika kita penyusunan RAPBD, KUHPPAS, ya itu tidak ada mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD Kota Medan, yang mana kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, eksekutif bersama legislatif merancang, membahas, serta menetapkan yang namanya Ranperda menjadi Perda. Apa itu? APBD. Nah, ketika kita melakukan, kemarin baru selesai kita melakukan pembahasan RAPBD, kita melihat bahwasanya di sistem informasi pemerintahan daerah tidak satupun pokok-pokok pikiran DPRD Kota Medan yang terakomodir di dalam program, yang mana program ini akan mengeluarkan dana, ya. Satu lagi, seharusnya ketika KUHPPAS sebelum sampai ke anggaran, pembahasan anggaran, seharusnya itu akun-akun yang SIPD milik DPRD harusnya diberi. Tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan itu, sehingga kita tidak bisa memantau apakah pokok-pokok pikiran DPRD sudah masuk ke dalam program-program kegiatan OPD di bawah di bawah dia. Karena dia adalah kepalanya, eksekutifnya, begitu. Nah, saya itulah indikator bagaimana lemahnya si sebelah ini, akhir ini bagaimana memanajemen sistem pemerintahan di Kota Medan ini, khususnya OPD gitu. Tapi ini Bang, kalau bisa dibilang nih, bantuan-bantuan kok sering banget sih Bang diturunkan kepada masyarakat. Apakah ini untuk menarik perhatian masyarakat untuk memilih atau bagaimana nih Bang? Jadi begini, terkait yang tadi masalah bantuan, begini ya. Ini pandemi, betul ya? Ini pandemi, ya. Dan ini masa kampanye. Itu tidak bisa kita lepaskan. Walau apapun kita bilang, itu tidak bisa kita lepaskan. Contoh nih, Karis, ini masa pandemi, ini masa kampanye. Saya datang memperkenalkan diri. Saya datang bawa beras, contohnya. Karena ini melekat, sehingga otak kita, ini money politik ini. Kita lihat dulu, ini pandemi, banyak orang kesulitan. Nah, sementara bantuan Pemko Medan kemarin untuk masyarakat yang tidak mampu, itu sangat terbatas. Ya, mengingat banyaknya orang yang kebutuhan logistik, ya baik itu sembako dan segala macamnya. Jadi, ketika kita datang, yang katanya nama bantuan, bisa nggak sejenak kita kesampingkan dulu hal-hal yang lain? Kan nggak kita kasih 1 ton untuk makan 1 hari aja ya kan? Kalaupun ada kita kasih, begitu loh. Artinya gini, setiap politisi, setiap tokoh-tokoh yang datang menyapa masyarakat, membawa sembako, minyak goreng, jangan dulu dipandang langsung money politik. Seandainya pandemi ini tidak ada, maka itu saya rasa menyalahi, ya. Nah, akan tetapi ketika pandemi ini ada, tolong ini dilihat berdiri sendiri, ya. Nah, berdiri sendiri. Jadi bagaimana kita mau menyapa warga, begitu kan? Kita lihat, kita datang, kita kasih ucapan, impian, kita kasih visi dan misi. Perut mereka lapar, begitu kan? Karena apa? Karena pandemi. Tapi kalau nggak ada pandemi, ada tokoh datang, bawa ini, bawa itu, dengan alasan gara-gara kampanye, tapi pandemi tidak ada ya, dengan catatan. Itu saya pikir itu sesuatu kurang baik untuk demokrasi, ya kan? Itu dia. Nah, bagaimana
Dan inilah momennya kita membantu. Pilkada inilah momennya kita membantu masyarakat, maka terbukalah tokoh-tokoh, ya udahlah kita bantulah masyarakat. Sementara karena juga bantuan dari pemerintah Kota Medan, yakni berupa bantuan sembako, tidak semua merata dapatan masyarakat itu. Dan di situ ada sedikit kekecewaan di masyarakat. Bukan saya bilang ini harus diterima dengan baik, tapi kita lihatlah keadaannya. Ini keadaan yang tidak kita duga-duga ya. Ini kita tidak duga-duga. Khususnya kalau kami PSI, saya sendiri ya, modal saya cuma 12 juta ya jadi anggota dewan. 12 juta bayangin loh. Untuk cetak spanduk apa segala macam kartu nama aja. Nah, ketika saya melihat keadaan seperti ini cukup berat ya. Bagaimana kita datang, masyarakat lagi lapar, kita mau hura-hura. Jadi bukan saya bilang Bobi udah gak bagi-bagi beras, bukan. Akan tetapi dalam konteks ini pilkada yang mana di masa pandemi. Jadi saya pikir ketika siapapun dia datang menyapa warga, ngasih ibaratnya entah makan, itu wajar karena pandemi. Kecuali nggak pandemi tadi Karis, baru masalah, brother. Itu dia. Macam mana Tapi, awak mau dengar orang lapar ya kan gitu. Gitu. tapi yakin Bang, nggak ada kepentingan politik di sana Bang? Dengar ya, semua dari kita ngomong, bangun tidur, itu politik semua. Ya, Iya. karena jabatan kepala daerah sekarang politis, bukan administratif ya. Itu melekat aja itu administrasinya. Sekarang memang kepala daerah politis karena dipilih langsung, sifatnya elektoral. Dia datang ke pesta, itu sifatnya elektoral, langsung mempengaruhi pemilih ya kan. Udah datang dia pesta kita, kita pilihlah dia. Itu dia maksud saya. Langsung pengaruhnya langsung elektoral. Ketika jabatan politis, ketika kita melakukan hal-hal apapun itu sifatnya politis. Contohnya saya datang kemarin ke acara Maulid Nabi sebagai kata pembuka, itu politis. Ya langsung berpengaruh. Oh Pak Erwin dari PSI, anggota dewan, itu langsung politis muatannya. Semua kita dalam konteks ini tindakan kita adalah politis, tidak ada yang tidak politis gitu. Itu pasti melekat maksud saya. Tapi kalau misalnya terpilih nih Bang, ini infrastruktur juga masih kalah jauh dengan kota-kota lain juga nih Bang. Banjir di mana-mana, sampah ada di mana-mana, terus yang lain masih banyak lah masalah infrastruktur yang ada di Kota Medan sendiri. Nah ini apa sih yang harus dilakukan Bobi Nasution sendiri dan Aulia ketika nanti terpilih? Apa yang akan dilakukan, membangun infrastruktur apa dulu? Baik, di Kota Medan? Terkait masalah infrastruktur, ada program prioritas beliau, yaitu Medan Membangun. Artinya membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar tercipta lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 1. Medan bercabang, bersih, cantik, tak ada lubang. Itu ya, itu nomor 1 yo, paling atas loh. Medan bercabang, bersih, cantik, tak ada lubang. Karena kita tahu Medan adalah kota sejuta lubang. Di mana-mana ada lubang. Pening kepala awak ya. Pening lah ini bahkan sampai dibilang orang, cemana ya anggota dewan ini jalan di rumahnya berlubang-lubang, padahal kita udah suarakan itu semenjak saya mimpi jadi caleg, saya kampanye, saya terpilih sudah setahun, saya terus suarakan di TV, di radio, di media sosial, di Twitter, bla 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 bla, capek. Tetapi tidak bisa teragregasi, tidak bisa oleh pemerintah yang selama ini ada. Di situ kekecewaan kita. Nah untuk itu visi dan komitmen Bobi dalam membangun Kota Medan kita yakini karena besar dan APBD kita juga cukup lumayan, sekitar 6 triliun ya. Nah yang kedua, pembangunan pusat ekonomi dan keagamaan wilayah utara Kota Medan. Wilayah utara Kota Medan itu Medan Belawan, Medan Marelan. Nah di situ harus tidak boleh timpang ya karena agak ketinggalan sedikit. Yang ketiga, revitalisasi, penambahan taman dan hutan kota. Di sini Bobi melihat bagaimana pentingnya lebih alami, lebih sejuk, bisa kita bertamasya ke taman-taman kota, pengembangan Sungai Deli sebagai Melaka Kota Medan, revitalisasi Taman Lili Suheri, pembangunan ruang terbuka hijau di sempadan sungai. Bayangin loh, sempadan sungai itu. Artinya ke depannya bagaimana kalau kita suarakan jika dapur itu bukan menghadap sungai, akan tetapi teras, ya kan? Itu kita usulkan. Dapat maksud saya Haris ya? Ini sungai. Jadi
Jadi sungai itu yang menghadap sungai itu bukan dapur kita, teras kita. Di mana-mana halaman kita, teras kita pasti bersih nggak? Bersih kan? Nah, kita berikan saran kepada beliau agar menerapkan perda itu supaya sungai-sungai itu jangan lagi jadi apa namanya? Jangan lagi belakang rumah, akan tetapi terasnya. Yang keempat, transportasi massal melalui pembangunan sistem 100 TOD, Transit Oriented Development, pengembangan transit ya untuk Medan bebas macet. 5, pembangunan Medan ramah difabel, anak-anak dan lansia berbasis universal design. Tentu tim-tim ahli-ahli teknokrat udah membahas ini, udah mempertimbangkan ini semua. Yang keenam, pembuatan retention PAUN dan biopori untuk pengendalian banjir. 7, transparansi sistem perparkiran berbasis digital. Nah, kemarin kita waktu membahas capaian PAD Kota Medan terkait di bidang perparkiran, saya gambarkan yang sangat sederhana. Di Medan itu ada 2,5 juta jiwa penduduk. Kita anggap separuhnya kita anggap ya, separuhnya memakai sepeda motor aja lah kita bilang, atau kendaraan bermotor, separuhnya. Artinya 1.200.000 orang. Dari 1.200.000 orang, kita anggap separuhnya membayar parkir 2.000 ya, berarti 600.000 ya. 600.000 dari 1.200.000. 600.000 orang bayar 2.000. Kalikan dulu Haris, berapa itu? 1,2 miliar. Satu hari, Bos. Kali 30 hari, 30 miliar. Kali 1 tahun, lebih dari 1/4 triliun. Artinya, capaian PAD yang saya lihat, baik itu di perparkiran tepi jalan dan perparkiran dalam yang masuk ke apa istilahnya, saya lupa itu. Pelataran maksud saya, pelataran itu tidak mencapai 50 miliar lebih, ya. Itu sangat kecewa kita. Nah, dan saya peringatkan itu kepada Badan Pengelola pajak dan retribusi daerah agar capaian ini dikali 2, ya. Itu tadi terkait pembuatan transparansi sistem perparkiran berbasis digital. 8, adaptasi dan normalisasi sistem pembelajaran dengan inovasi dan transformasi digital. Nah, ini yang sangat penting ya, karena kita lihat bagaimana sistem pendidikan sekarang ini harus mengedepankan yang namanya virtual. Nah, kemungkinan besar program ini akan terwujud mungkin melalui wifi gratis. Nah, itu pasti sedang digodok itu. Yang 9, Medan Saka Sanwira, 1 kelurahan, 1 sentra kewirausahaan, ya. 1 kelurahan, 1 sentra kewirausahaan. Nah, maksudnya di sini adalah di dalam 1 kelurahan akan dibangun yang namanya orang-orang yang berjiwa wirausaha, akan difasilitasi baik itu permodalan, baik itu pelatihan dan lain sebagainya macamnya. Yang ke-10, pemberdayaan usaha produktif berbasis dasawisma dan kelompok perempuan. Bagaimana Bobby merangkul semua kalangan baik itu perempuan yang pembangunan usaha produktif ini tadi. Karena mama-mama di sini banyak kali di rumah aja. Jadi bagaimana kita membangkitkan kewirausahaan mereka? Salah satu instrumennya adalah ya menanam sayur-sayuran di pot di halaman masing-masing agar bisalah kita ya swasembada pangan, ya bukan swasembada lah, paling tidak bisa mencukupi dapur lah, kunyit kayak apa kayak terserah lah, itu kedepannya mungkin program beliau. Terima kasih. Oke Bang, tapi ini Bang, kita bisa juga tidak bisa bilang juga bahwa korupsi pasti ada di daerah manapun Bang, apalagi di Kota Medan sendiri juga. Korupsi juga gimana ya Bang ya, kalau bisa dibilang kenyataannya merajalela Bang. Nah, ya, betul. Kalau Bobby Nasution dan Aulia terpilih nih Bang, siap bekerja sama dengan KPK Bang? Oh, itu udah pastilah, itu kan konstitusi kita mengajarkan KPK itu, saya pikir begini ya, penangkapan adalah akibat, sementara tindakan itu yang perlu kita yang kita utamakan. Bagaimana agar korupsi ini tidak terjadi? Kenapa tuh korupsi terjadi? Karena referensi untuk menjadikan seseorang itu menduduki suatu jabatan penting, itu orientasinya bukan lagi prestasi selama ini ya, bukan lagi prestasi orientasinya, bukan lagi pengalaman, bukan lagi inovasi, akan tetapi
Berapa bisa kau setorkan sama aku itu? Tapi ini terselubung ya. Kita nggak mau pengen seperti itu. Kita yang mau betul-betul profesional, amanah, amanah itu tahu nggak amanah itu? Aku tukang tempel ban, jadi aku diamanahkan untuk menempeli setiap ban yang bocor-bocor. Begitu. Harganya sekian, satu lubang, begitu. Nah, bagaimana penerapannya di apa? Di tingkat pejabat. Saya ini kepala dinas pendidikan. Gaji saya segini, tunjangan saya segini, tugas saya membangun pendidikan di Kota Medan. Kau kerjakan amanah kau, kalau nggak beres, tak. Kita kasih rekomendasi dari lembaga DPR supaya itu dievaluasi. Bahkan kalau bila perlu diganti. Dan kita yakin itu kolaborasi kita antara eksekutif dan legislatif. Kami ada fungsi-fungsi ya, fungsi penganggaran, pengawasan dan apa Bapemperda ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Itu kita tingkatkan. Ya, khusus saya sendiri ya di PS ini, di lembaga ini. Saya nggak ada minta apa-apa. Yang penting negara ini maju, bebas dari korupsi. Saya sangat berhati-hati ya. Ya itu dia. Kalau ini Bang, ekonomi bagaimana Bang? Di Kota Medan sendiri, apa yang mau ditingkatkan Bang dari Kota Medan sendiri untuk perekonomian? Saya pikir UKM ya, berulang kali beliau dalam setiap kesempatan seringkali memposting apa istilahnya itu kalau misalnya datang barang kita buka, kita kasih tahu apa unboxing ya. Beberapa kali beliau mengunboxing produk-produk UKM kami, UKM Kota Medan. Salah satunya kerupuk, salah satunya krim Medan. Nah, dia sangat membangun UKM dari sektor rumah ibadah bahkan. Dari sektor rumah ibadah itu prioritas beliau. Bagaimana orang-orang yang memiliki usaha di rumah ibadah bisa terakomodir usahanya melalui mungkin pinjaman, pelatihan dan sebagainya macamnya. Nah, UKM lah kekuatan ekonomi bangsa kita dan prioritas beliau sangat pas dengan mengedepankan UKM ini agar lebih besar ke depannya, gitu. Dan satu lagi maksud saya, satu lagi sebelum masuk tahap ke situ, kita perlunya menjaga iklim investasi yang sangat penting. Sebelum iklim investasi berlaku, maka jaminan keselamatan, jaminan keamanan ya di Kota Medan itu menjadi prioritas beliau. Dengan cara apa? Salah satu contoh untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dia akan memasang 20.000 CCTV untuk melihat bagaimana keadaan lalu lintas bahkan Kota Medan, bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya dengan pemasangan. Ketika udah aman, udah nyaman, karena selama ini bahkan pengamat USU setahun lalu bilang Medan ini seperti Gotham City ya, pulang kita jam 10 kena begal, kita bangun rumah kita kena deren preman-preman, kita bongkar barang datang lagi tukang, aduh banyak macam. Nah, ini adalah prioritas beliau menjaga keamanan, ketertiban agar iklim investasi, investor-investor itu dengan gampang berinvestasi di Kota Medan. Begitu dia. Kalau kesehatan dan pendidikan bagaimana Bang? Karena kalau bisa dibilang untuk ke rumah sakit saja harus ada biaya dan juga pendidikan juga harus ada biaya nih Bang. Ini apa yang mau diukurkan Bang di dalam kesehatan dan pendidikan? Nah, kebutuhan dasar itu kemarin beliau baru merilis yang namanya seperti video pendek lah ya, video pendek selama 1,5 menit. Nah, kebutuhan dasar tentang kesehatan masyarakat itu yang pasti prioritas utama juga. Karena kenapa? Kita setiap kali laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD itu acap kali adanya silpa ya, sisa ini penggunaan anggaran. Nah, kenapa silpa itu tidak kita manfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Medan dengan cara apa? Menalangi BPJS mereka ya. Pemko Medan akan menalangi BPJS para masyarakat Kota Medan yang masuk yang masuk daftar kualifikasi tentunya. Artinya ya mereka memang yang nggak sanggup, yang nggak mampu, yang ditentukan oleh Perda sendiri. Ada Perda yang mengatur siapa-siapa saja sih orang yang tidak mampu itu
Itu kita bikin acuannya, akan kita talangi melalui Bobby, programnya ditalangi yang namanya BPJS agar kesehatan ini tidak mahal lagi. Yang penting administrasi kependudukan jangan sampai nggak ada, itu yang paling utama. Oke Bang, terakhir ini ya Bang, karena waktunya juga udah mau habis sampai jam 5:30. Yuk, Siap menang, siap kalah Bang? yuk pasti menang. Kalau kalah bagaimana Bang? Ya berarti sebelah yang menang. Kalau kalah bagaimana Bang? Ya kalau kalah sebelah yang menang gitu. Kita pasti menang. Kita yakin kok itu. Kita generasi optimis, bro. Karena kalau bisa dibilang calonnya berat nih Bang, petahana. Biden aja bisa menang ya kan? Dia petahana itulah, petahana apa? Yang penting Bobby menang lah. Nah, saya nggak mau komentari. Kalau Bobby menang sebelah kalah. Kalau Bobby kalah sebelah menang, itu aja. Kalau kalah Bang? Kalau kalah Menggugat sebelah Bang menang. atau bagaimana? Nah, gimana? Kalau kalah bagaimana? Apakah menggugat hasil pilkada atau menerimanya dengan lapang dada Bang? Mau sempit dada, mau lapang dada, yang namanya di dalam demokrasi pasti ada kalah menangnya, gitu dia. Walaupun kita kalah, mau sempit dada, mau lapang dada, setengah dada, yang penting kita terima kenyataannya, itu aja. Dan kita pastikan semua instrumen, semua infrastruktur yang ada pada kita di Koalisi 8 Partai ini itu sama-sama bergerak sampai hari H tiba, gitu. Oke, ini Bang, untuk masyarakat yang ada di sini Bang, yang ada di Google Meet sendiri, ini kan juga ada dari Medan, ada dari daerah lain. Ini bagaimana Bang supaya dari luar kota Medan yang punya saudara di kota Medan memilih pasangan calon Bobi Nasution? Ada nggak jargonnya sendiri Bang? Ya, rekan-rekan, Bapak Ibu, Bro dan Sis semua yang ada di dalam ini, yang punya rekan-rekan juga di Medan ini, ayo lah ingatkan kawan-kawan kita untuk datang ke TPS, pakai APD yang lengkap. Jangan lupa ya, kalau nanti saya bilang jangan, orang nggak bisa dilarang. Ingat ya, ingat 9 Desember datang ke TPS pakai APD, cucuk nomor 2. Ya, cucuk nomor 2. Cara mencucuknya sangat gampang ya. Apa ya? Cara mencucuknya kasihannya kita seberapa kali ya? Tadi sekarang Bu. Batasin aja. Iman tadi pinjam apa tuh? Buku? Ada di belakang itu. Ya, bagaimana Bang? Nanti kasih Bang? buku teh. Yang kecil ini tuh. Halo Bang. Halo Bang. Oke, sambil menunggu Bang Erwin masuk kembali, buat teman-teman ada yang mau bertanya untuk tim sukses Bobi Nasution? Karena apa ya, dari tadi nggak ada pertanyaan dari peserta. Ada nggak yang mau bertanya sebelum Bang Erwin masuk lagi? Cek. Halo, Oke, tes. Bang. Ya. Dan saya ingin mengajak seluruh Bapak Ibu dan rekan-rekan, Bro dan Sis semuanya, baik juga moderator, mari kita sukseskan pilkada serentak ini, karena adaptasi kebiasaan baru setiap daerah sudah keluar bagaimana caranya menjaga jarak, cuci tangan, dan protokol kesehatan yang lainnya. Dan instruksi Presiden juga dia keluar bagaimana kita menghadapi yang namanya COVID-19. Jadi kalau pandemi ini susah kita kalahkan, bagaimana kita beradaptasi dengan pandemi ini, itu yang paling penting. Dan kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan datang ke TPS-TPS, dan khususnya buat rekan-rekan yang tinggal di Medan, ayolah cucuk kalian lah yang nomor 2 itu ya, biar mantap kota Medan ini sekali bos ya. Tenang aja lah, pokoknya aku di sini, awak ini yang jadi anggota DPR ini, aku awasi dia itu, macam-macam aku yang paling keras nanti bersuara. Oke, kawan-kawan yang di dalam, oke ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan rezekinya digampangkan. Dan yang masih jomblo, saya doakan dapat pasangan yang sesuai dengan kriteria. Amin. Oke, baik Bang. Terima kasih untuk Bang Erwin sendiri. Oke Bang, terima kasih. Semoga masyarakat
yang ada di Kota Medan bisa memilih Bobi Nasution dan Aulia, dan juga mudah-mudahan tim dari Bobi Nasution dan Aulia siap menang siap kalah, dan juga kalau misalnya terpilih Bang, mohon Bang untuk didengar suara aspirasi rakyat Bang. Jangan hanya ketika pilkada saja Abang mendengar, tetapi ketika sudah terpilih tidak mendengar Bang. Oke, baik Bang, saya tunggu untuk kabar dari Abang sendiri. Oke, buat teman-teman sekalian, terima kasih juga udah hadir untuk acara seminar online kali ini. Sebelum kita menutup acara seminar online ini, kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Diharapkan buat teman-teman untuk menghidupkan kamera supaya saya memfotonya dari sini melalui HP. Oke, saya mulai sesi fotonya. Oke, 1, 2, 3. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan selama acara, dan sampai jumpa lagi di seminar selanjutnya dengan tema peran generasi milenial di bidang politik. Sampai jumpa kembali, selamat sore, selamat beraktivitas, dan tetap semangat terus, dan jangan lupa untuk datang ke TPS memilih calon kepala daerah masing-masing. Sekian, selamat sore, dan